Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada perkuliahan kalkulus, yaitu materinya tentang turunan rantai dan hampiran. Baik, kita lanjut saja. Kita sudah mempelajari di pertemuan terdahulu, yaitu tentang turunan. Ya, mungkin kalian sudah melihat video sebelumnya, dan sekarang saya akan mencoba untuk membahas mengenai turunan rantai. Baik, kita awali dari sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan mungkin ya. Jika terdapat soal seperti ini ya, Y sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 2 ya, carilah turunannya misalnya. Oke, carilah turunan. Nah, permasalahan ini kan sudah kita bahas ya, tentang turunan terdahulu ya, pada materi sebelumnya. Kita bisa menjawab soal ini dengan menguraikan dulu 2X tambah 1 pangkat 2 ya, atau kita bisa juga menghitung dengan cara yang lain ya, gitu ya. Dengan cara sebelumnya kan kita buat saja Y sama dengan 2X ditambah 1 2X ditambah 1 ya. Kita uraikan dulu, berarti kita dapat 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 2X ditambah 1, atau 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, berarti Y aksennya kita bisa menggunakan aturan pangkat ya. Berarti 8X pangkat 1 ditambah 4 ditambah 0. Kayaknya adalah turunannya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara yang lain, dan apabila ada kondisi yang lain. Misalnya ya, bagaimana jika kondisinya seperti ini. Y misalnya, buat Y sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 100 misalnya. Carilah turunannya. Oke, nah ini kondisi yang lain. Apabila kita menggunakan konsep sebelumnya ya, kita menguraikan dulu 2X ditambah 1 ini akan sangat sulit karena ada 100 buah faktor yang harus kita uraikan ya. Kalau ini hanya 2 buah gampang ya, tinggal seperti ini saja. Tetapi kalau ada 100 buah, ini saya kira untuk memfaktorkannya pun perlu waktu ya, atau kalaupun bisa harus dengan menggunakan program komputer tertentu, mungkin seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Inilah yang akan kita bahas, yaitu aturan rantai. Oke. Aturan rantai, sebelum kita membahasnya, kita buat cara penulisannya. Sebelumnya cara penulisan. Cara penulisan turunan itu kan berbagai, ada macam-macam gitu ya. Kalau misalkan saja kemiringan garis singgung suatu titik sembarang itu ditulis sebagai turunan, yaitu limit fx ditambah h kurang fx dibagi h ya, untuk h menuju 0. Nah, ini kan bisa juga ditulis sebagai Y aksen kan gitu ya. Turunan itu kan bisa juga ditulis sebagai
dx gitu. Ini juga sama ya, turunan juga, cuma penulisan lambangnya berbeda. Dan sekarang yang akan kita bahas itu ya menurut Leibniz ya. Leibniz, silahkan kalian cari siapa dia. Leibniz itu siapa, dan dia cara menuliskannya itu dengan menggunakan dy dx ya, dengan beberapa seperti ini. Jadi kita nanti untuk aturan rantai menggunakan lambang turunannya seperti ini. Jadi f aksen x itu kita tulis sebagai dy dx, yaitu dibacanya turunan y terhadap variabel x ya, turunan y terhadap variabel x, seperti itu ya. Oke, saya hapus ini, kita masuk kepada definisi aturan rantai. Aturan rantai. Oke, jika ada fungsi y sama dengan fx dan kemudian ada fungsi yang lain u sama dengan gx, maka kita bisa menuliskannya turunan fungsi f terhadap x atau turunan y terhadap x itu bisa ditulis sebagai dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Ini aturan rantai ya. Ada juga yang mengatakan aturan rantai 2 begitu ya. Kemudian ada teorema aturan rantai. Ya, ini teoremanya sama saja sebetulnya. Ya, teorema aturan rantai. Jika y ya, tulis dulu ya. Jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, di mana y sama dengan f dari gx ya, atau bisa ditulisnya sebagai f bundaran gx ya, fungsi komposisi. Ya, jika g terdiferensialkan ya di x dan f juga terdiferensialkan di u, maka f bundaran g terdiferensialkan di x, atau bisa ditulis sebagai y aksen sama dengan f bundaran g aksen x, itu ditulis sebagai f bundaran f aksen gx dikali g aksen x. Oke, sebetulnya ini dan ini ya sama saja begitu ya. Sama saja itu kalau di kalau diuraikan akan menjadi berubah ke bawah gitu ya, karena kita lihat kalau dy du dikali dy dx dy du dikali du dx, di mana u nya sama dengan gx kan, dan y nya sama dengan fu. Oke, du dx berarti sama saja dengan u aksen atau ditulis sebagai g aksen x ya, dan dy du adalah turunan y terhadap u nya gitu ya, turunan y terhadap u, atau ditulis sebagai f aksen dari u ya. F aksen dari u itu kan ditulis sebagai f aksen dari gx nya. Jadi kalau digabungkan berarti f aksen gx dikali g aksen x,
sama saja sebenarnya, sama saja, cuma ini menggunakan konsep yang lain penulisannya. Ini menggunakan konsep komposisi. Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Saya hapus. Kita langsung saja ke contoh gitu ya. Tadi sudah kita misalkan contoh yang pertama saja ya. Contoh yang pertama itu Y sama dengan 2X tambah 1 ya. 2X tambah 1 pangkat 2. Ini yang tadi saja ya, yang tadi dulu. Contoh yang pertama kita sudah selesaikan dengan cara yang biasa, yaitu gunakan aturan pangkat, tapi kita akan gunakan aturan rantai. Aturan rantai dengan menggunakan konsep dy dx itu sama dengan dy du dikali du dx. Nah, oke, dengan menggunakan ini. Pertama kita misalkan ya, u. Ada sebuah fungsi u sama dengan gx. Nah, gx-nya itu sebuah fungsi di sini adalah 2x tambah 1. Oke. Kalau u sama dengan 2x tambah 1, berarti turunan u terhadap x, ini u kan turunan u terhadap x, sama dengan ya, turunkan saja atau pangkat ya, 2x turunannya 2, 1 turunannya 0, jadi 2 tambah 0 2. Oke, jadi kita dapat du dx. Selanjutnya kita tulis ulang lagi soal. Maka kalau saya tulis ulang soal ini menjadi y sama dengan u pangkat 2 ya, karena ini sudah diubah menjadi u ya, dimana u nya adalah 2x tambah 1. Berarti turunan y terhadap u ditulis dy du. Oke, u pangkat 2 berarti kan 2 u pangkat 1 kan. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari turunannya atau dy dx nya sama dengan kita gunakan ini dy du dikali du dx ya. Berarti dy du nya berapa? 2u dan du dx nya 2 ya. Berarti jawabannya adalah 4u, atau kita ubah lagi u nya, karena u nya adalah 2x tambah 1, berarti 4 kali 2x ditambah 1, atau 4 kali 2 8x ditambah 8 ya, sama seperti jawaban pertama tadi kan, dengan menguraikan faktornya terlebih dahulu. Jadi dy dx nya jawabannya sama dengan 8x tambah 1, atau turunannya adalah 8x ditambah 4 kali 1 4 ya, maaf, gitu. 4 kali 2 8x ditambah 4, seperti itu ya. Oke, jadi turunannya ini juga bisa ditulis y aksen itu sama dengan 8x tambah 4, sama aja, karena ini lambangnya yang berbeda. Sekarang untuk yang kedua kita gunakan secara langsung ya, dengan f bundarannya seperti ini. Jadi kita langsung saja f aksen dari gx dikali g aksen x. Jadi kalau y sama dengan 2x ditambah 1 kuadrat ya, berarti y aksennya itu sama dengan, kalau kita misalkan gx nya itu adalah jika ya, saya tulis jika gx nya itu adalah 2x ditambah 1 ya, berarti sama dengan f aksen gx ya, dari f aksen u ini, sehingga sama saja dengan f aksen dari u, saya anggap gx nya itu yang ini ya, dikali
G aksen X. Atau langsung saja ini F aksen GX begitu ya. F aksen GX dengan G aksen X. Oke, nah seperti itu. F aksen GX nya belakangan lah. Nah ini G aksen X aja yang mudah ya, karena GX nya sendiri 2X tambah 1, berarti kita bisa tulis G aksen X nya adalah 2 ya. 2 gitu kan. F aksen GX nya turunan dari GX pangkat 2 gitu. GX pangkat 2 berarti 2 dari GX pangkat 1 ya, gitu. Atau 2 kali GX nya ini pangkat ya, bukan turunan. Jadi kan pangkat 1 cuma pangkat 1 ditulisnya 2GX gitu kan. Jadi 2 kali 2X, GX nya kita rubah lagi tambah 1 kali 2 gitu. Jadi 2 kali 2 4 atau 4 2X tambah 1 berarti sama dengan 8X ditambah 4. Oke ya, seperti itu ya, sama-sama saja. Kadang juga ada yang seperti ini ya. Nah, ini konsep ini sebetulnya Y sama dengan 2X tambah 1 pangkat 2. Jadi kita ambil dulu, berarti Y aksennya sama dengan kita ambil dulu 2 lalu kita tuliskan kembali GX nya 2X tambah 1 pangkat 2 kurang 1 kali turunan dari 2X tambah 1 2 gitu kan. Jadi ini dengan ini bisa dikali jadi 4 kali 2X tambah 1 pangkat 1 kan gitu, atau 8X ditambah 4. Ini langsung ya. Juga sama aja dengan yang ini ya, sama saja. Oke, kemudian contoh yang lain yang tadi bagaimana kalau pangkatnya 100 ya, misalkan Y sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 100 ya udah, berarti kita bisa mencari turunannya dengan cara pemisalan yang tadi. Oke, dengan cara ini berapa Y aksen gitu kan. Dengan cara pemisalan yang tadi misal kita anggap U nya 2X ditambah 1 berarti DU DX nya sama dengan 2. Lalu kita tulis ulang soalnya Y sama dengan U pangkat 100 berarti kan, berarti turunan Y terhadap U kita bisa tulis sebagai 100 U pangkat 99 kan, aturan pangkat. Sehingga DY DX nya sama dengan DY DU dikali DU DX ya, atau sama dengan DY DU nya 100 U pangkat 99 kali DU DX nya 2, jadi 200 kali U pangkat 99 atau ditulis 200 dikali U nya ganti lagi ya, 2X tambah 1 pangkat 99. Nah ini DX turunannya sudah. Nah jadi kita sudah menurunkan seperti itu. Atau dalam salah 2 misalnya Y sama dengan 2X tambah 1 pangkat 100, maka Y aksennya sama dengan kita tulis 100 kali kita tulis GX nya 2X ditambah 1 pangkat 100 kurang 1 kali turunan dari GX 2 ya, turunannya berarti 200 kali 2X tambah 1 pangkat 99. Oke, sama jawabannya ya. Baik, sini ada oke, sebelum ke soal mungkin di sini ada beberapa ya, tentukan contoh soal yang lain. Satu lagi berarti ya, ini ada untuk aturan rantai bersusun ya. Oke, aturan rantai bersusun. Jadi
Untuk yang pertama tadi kan dy dx sama dengan dy du kali du dx ya. Nah ini juga bisa dikembangkan lagi ya. Bagaimana jika diketahui ini lebih bersusun lagi lebih panjang ya. Jika y nya itu adalah fu, kemudian u nya kemudian apa ya, fg ya, gv misalkan ya, dan v nya sama dengan ya fgh ya, hx gitu ya. Jadi ini ada 3 susunannya, y nya fu, u nya gv, v nya hx. Maka ini bisa tulis sebagai turunannya itu dy dx nya itu sama dengan dy du dikali du dv dikali dv de. Nah, jadi lebih panjang lagi ya. Nah, tadi kan ini itu. Jadi lihat kondisi dari soalnya ya. Jadi kalaulah ini dikatakan bersusun 2, ini bersusun 3 gitu ya, bersusun 3. Oke, contoh yang bersusun 3 ya. Contoh yang bersusun 3, y misalkan y sama dengan sinus pangkat 3 dari 4x. Oke. Pertanyaannya adalah berapa y aksennya? Seperti itu ya. Nah, ini bersusun 3 nih, karena ini ada 1 untuk 4x, 2 untuk sinus 4x, dan 3 untuk sinus 4x pangkat 3. Jadi kalau menggunakan pemisalan, misal u nya 4x ya, dari yang terkecil ini, lalu du dx nya sama dengan 4 ya. Kemudian setelah itu kita tulis lagi soalnya menjadi sinus pangkat 3u. Oke, kemudian ini bisa kita misalkan lagi, karena sinus pangkat 3u itu bisa ditulis sebagai sinus u yang dipangkatkan 3. Jadi kita misalkan lagi pemisalan yang kedua, v misalkan ya, kalau ini kan u, v nya adalah sin u. Oke, berarti dv du itu sama dengan cos sinus u ya, turunan sin itu adalah cos. Oke, selalu tulis lagi soalnya. Maka soalnya menjadi y sama dengan sin u pangkat 3 itu berarti v pangkat 3 ya. Maka dy dv itu sama dengan 3v pangkat 2 ya. Oke, jadi du dx nya ada, dv du nya udah, dy dv nya ada. Berarti kita tulis sebagai dy dx itu sama dengan dy dv dikali dv du dikali du dx. Oke, nah walaupun sedikit berbeda dengan ini ya rumusnya, tetapi sebetulnya sama saja, karena saya mengambil pertamanya adalah u, kalau ini mengambil pertamanya adalah v ya. Oke, dy dv nya adalah 3v pangkat 2, dv du nya adalah cosinus u, dan du dx nya di sini 4 ya. Jadi 4 kali 3 bisa ini 12, v pangkat 2 dikali cosinus u. Nah sekarang tinggal kita rubah v dan u nya, kita rubah ya, dimana v nya sendiri di sini adalah sin u, jadi sin karena kuadrat, sin kuadrat u dikali cos u. Oke, u nya sekarang yang kita rubah, berarti 12 sin kuadrat u nya di sini adalah 4x kali cosinus 4x gitu ya. Udah, ini jawabannya 12 sin kuadrat 4x cosinus 4x. Ini adalah turunannya.
Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk turunan yang bersusun seperti itu ya. Jadi ini bisa juga bentuknya seperti ini ya. Ya, prinsipnya sama saja, dy dx, dy dv, dv du, du dx, atau dy du, du dv, du dx, seperti itu. Oke, ada beberapa soal. Handoutnya saya kirim ya, handoutnya sudah saya kirim. Untuk beberapa soal ini saya mungkin kerjakan beberapa, dan nanti silahkan dicoba. Untuk misalkan yang nomor di halaman 2 ya, yang bersusun 2 dulu. Nomor 1 itu sudah dicontohkan tadi, hampir sama mirip lah ya. Kemudian nomor kita coba nomor 3 ya. Kita coba nomor 3. Di sini saya tulis saja nomor 3. Di sini y sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 12x 12x kuadrat ditambah 11x dikurangi 8 pangkat 5. Oke. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya adalah berapa y aksennya atau dy dx-nya. Oke, kita menggunakan pemisalan saja ya. Kita gunakan pemisalan saja atau rantai aturan rantai bersusun. Misalkan kita buat u-nya adalah 2x pangkat 4 dikurang 12x kuadrat ditambah 11x dikurang 8. Saya cek lagi kalau salah soalnya. 2x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 9 ya. Di sini 8. Harusnya yang 5 nomor 3. Nomor 3 itu 22x pangkat 4 12x pangkat 2 tambah 11x kurang 9. Ini juga salah, pangkatnya 10 artinya. Oke, saya ulangi ya. Salah. Ini 9, ini pangkat 10, ini 9 ya. Oke. Maka du dx ya sama dengan ya, kita turunkan 8x pangkat 3 kurang 24x ditambah 11 dikurangi 0, karena turunan dari 9 adalah 0. Lalu kita tulis soalnya kembali y sama dengan karena ini sudah berubah menjadi u, berarti u pangkat 10, maka dy du sama dengan 10 u pangkat 9. Maka dy dx itu tulis lagi saja, berarti dy du dikali du dx. Dy du nya adalah 10 u pangkat 9 dikali du dx nya ini 8x pangkat 3 dikurang 24x ditambah 11. Oke, berarti kita ubah lagi u nya, berarti 10 dikali u nya 2x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 9 pangkat 9 dikali 8x pangkat 3 dikurang 24x ditambah 11. Oke, ini turunannya. Oke. Selanjutnya kita coba di sini yang ada trigonometrinya ya, coba nomor 6 ya. 6 ini soalnya yaitu jika y-nya sama dengan kosinus 4x pangkat 5 4x pangkat 5 4x pangkat 5 dikurang 11x. Oke, pertanyaannya sama, tentukan turunannya. Kita misalkan lagi, misalkan u-nya sama dengan 4x pangkat 5 kurang 11x, maka du dx nya sama dengan 20x pangkat 4 dikurang 11 ya. Turunan dari 4x pangkat 5 itu 20x pangkat 4, turunan dari 11x 11.
Nah, kita tulis lagi, soalnya sama dengan Y sama dengan cos U ya, karena ini adalah U tadi sudah dimisalkan jadi cos U. Nah, sehingga turunan Y terhadap U atau DY DU sama dengan, nah, turunan dari cosinus U adalah min sinus U, begitu ya. Nah, lihat lagi trigonometri, turunan trigonometri. Nah, sehingga kita bisa tulis DY DX itu sama dengan DY DU dikali DU DX. Oke, DY DU nya sendiri adalah min sinus U dikali DU DX nya sendiri adalah 20 X pangkat 4 dikurang 11. 20 ya, betul ya, sin U. Nah, kita ubah lagi U nya, sin dari U ini adalah 4X pangkat 5 kurang 11X, 4X pangkat 5 kurang 11X dikali 20. Oke, ini terpisah ya, ini yang bagus ditulisnya di belakang aja, di depan maksudnya. Jadi karena ini dan ini terpisah, nanti jangan sampai sin U nya setelah dirubah menjadi dikali ini ya. Jadi ini kita tulis di depan menjadi min dari 20X pangkat 4 kurang 11 dikali sinus U. Nah, U nya sendiri adalah 4X pangkat 5 kurang 11X. Oke, nah ini saya kira sudah sampai sini sudah betul ya, DY DX. Oke, kemudian kita coba untuk yang aturan rantainya, yang aturan rantai bersusunnya ya. Coba kita buat yang nomor 17 ya. Nomor 17 di sini ditulis yang ada trigonometrinya aja dulu ya. 18 mungkin ya. Oke, 18 Y sama dengan sinus cosinus sinus lagi. Oke, seperti itu. Oke, sinus cosinus dari sinus 2x. Oke, ini bisa menjadi susun 4, bisa menjadi susun 3 juga ya kayaknya. Ya, susun 4, susun 3. Karena kita mempelajari susun 3, berarti ya kita buat menjadi susun 3, 1, 2, 3 ya. Jadi misal yang pertama kita misalkan itu adalah U nya itu adalah sin 2x ya, sin 2x turunan dari DU DX ya, sinus 2x, ingat berapa? 2 sin 2 cos 2x ya. Ini coba di sini saya tulis U nya sin 2x, misalkan A nya 2x ya kan, berarti DA DX itu 2an, berarti U nya sama dengan sin A ya, berarti DU DA sama dengan cosinus A, berarti DU DX dan DU DA itu adalah DU DX DA DX ya, berarti DU DX itu sama dengan DA DE kali DU DA ya. DU DA DA DX terbalik ya.
DU DA DA DX. Nah, DU DA nya kan cos A, DA DX nya 2, jadi sebenarnya 2 cos A, A nya adalah 2x. Jadi turunan dari sinus 2x adalah 2 cos 2x. Oke, ini yang pertama. Berarti si soal ini bisa ditulis sebagai Y sama dengan sinus dari kosinus U. Nah, gitu ya. Karena sinus 2x nya adalah U. Jadi sinus kosinus U. Kita misalkan lagi. Misal karena ini U sudah, berarti V nya sekarang. Kita misal V sama dengan kosinus U ya, yang ini kosinus U. Berarti dV du itu sama dengan turunan kosinus min sinus U ya. Berarti soal bisa tulis sebagai Y sama dengan sinus cos U nya V, jadi sinus V, maka dy dari dy dV sama dengan kosinus V ya, turunan dari sin V. Sehingga dy dx itu bisa ditulis sebagai dy dV kali dV du kali du dx ya. Dy dV nya sendiri cos V kali dV du nya sendiri, saya bingkai ya, ini dy dV, ini dV du, ini du dx. Oke, dV du nya sendiri saya tulis begini aja, min sin U. Oke, du dx nya 2 cos 2x, 2 cos 2x ya. Oke, disederhanakan, maka dy dx sama dengan ini 2 min, jadi bisa tulis min 2 kali cos V kali sin U kali cos 2x ya, sama dengan kita ganti cos V nya sendiri adalah cos U, cos U kali sin U kali cos 2x. Satu-satu saja begitu ya digantinya. Sekarang kita ganti UU nya sendiri adalah sin 2x, berarti min 2 cos dari sin 2e dikali sin dari U nya, sin dari sin 2e dikali cos 2e gitu ya. Udah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah turunan pertamanya dengan menggunakan aturan pangkat bersusun gitu ya. Oke, selanjutnya ya silahkan, di sini ada beberapa soal yang perlu dicoba mungkin ya, banyak sekali di sini, silahkan dicoba-coba begitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang turunan tingkat tinggi ya. Oke, turunan tingkat tinggi ini adalah satu operasi yang diturunkan terus menerus sampai turunannya 0 ya. Jadi kita turunkan saja terus menerus sampai turunannya 0. Contoh ya, contoh jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8, maka turunan pertamanya adalah bisa tulis sebagai f aksen x 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7 ya. Nah, turunan pertama kita bisa turunkan kembali turunan pertamanya menjadi f2 aksen x, artinya di sini adalah turunan kedua dari fx ya. Kita turunkan lagi berarti jadi 12x dikurangi 8. Ini bisa kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga ya, f3 aksen x. Oke,
jadi sama dengan turunannya 12. Ini masih kita bisa turunkan lagi f4x, yaitu 234x, berarti turunan keempat dari fx itu 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah tidak bisa diturunkan lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi ya. Nah, apabila diturunkan kembali misalnya f 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari x ya, mungkin ini tidak efektif ya, tidak efisien untuk penulisan seperti ini, karena kalau banyak kan berarti tidak bagus begitu, maka penulisannya dirubah gitu ya, penulisannya dirubah. Jadi kalau misalkan begini, saya tulis misalnya, jadi kalau fx ya fx, berarti kalau f aksen x itu bisa ditulis sebagai dengan limit dx gitu kan. Bagaimana kalau turunan kedua, berarti d2y dx pangkat 2. Nah, itu penulisan umumnya ya. Jadi untuk pembilang d2y, untuk penyebutnya dx kuadrat seperti itu, dx pangkat 2. Turunan ketiga, nah ini juga sama, d3y dx 3. Turunan keempat ditulisnya sebagai d4 y dx 4 begitu ya. Jadi ini penulisan yang sudah baku begitu ya. Jadi kalau di sini f100 misalnya x ya, berarti d100y dx 100, nah seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga bisa diurai sebagai dari dx dari dy dx ya, nah gitu, atau d2y dx kuadrat gitu ya. Kalau ininya dy dx. Oke. Nah, seperti itu, saya kira mudah ya, tinggal turunkan saja terus menerus. Contoh ya, di sini ada soal, jika y sama dengan sinus 2x, carilah d3y dx 3 nya. Berarti kita turunkan si y ini sebanyak 3 kali gitu ya. Oke, turunan pertamanya ya berarti sin 2x 2 cos 2x ya. Turunan keduanya berarti 4 min 4 sinus 2x. Turunan ketiganya berarti min 8 cos 2x. Jadi turunan ketiganya itu ini, atau ditulis sebagai d3y dx, maka 3 itu min 8 cosinus 2x. Oke, nah seperti itu ya, kira-kira seperti itulah. Nah, nanti kalian coba cari soal yang sama. Cari coba d4y dx 4, kemudian cari juga d12 ya, y dx 12. Berarti ini 12 kali kita turunkan. Oh, ini 4 kali kita turunkan. Ini sudah 3 kali diturunkan. Jawabannya adalah min 8 cosinus 2x. Oke. Ya, selanjutnya sedikit lagi tentang hampiran ya. Satu lagi, kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Jika y sama dengan fx ya, ini y sama dengan fx ini fungsi yang biru ini ya, kurva yang biru ini adalah sebuah fungsi ya,
yang terdiferensialkan. Kemudian jangan jika ya, Y sama dengan fx ini diberikan seperti ini. Kemudian di sini ada yang garis merah, ini adalah garis singgung yang menyinggung di satu titik di x, fx ini ya. Nah, garis singgung ini dimana kita sudah mengetahui bahwa ini adalah sebuah turunan kan ya, kemiringan garis singgungnya itu adalah turunannya. Jika ya kita berikan x ini diberi tambahan sebesar delta x ya, ini x diberi tambahan sebesar delta x seperti itu ya, maka si y ya, y pun akan menerima tambahan sebesar delta y ya, y pun akan menerima tambahan sebesar delta y ya, seperti itu ya. Dan delta y ya, dan delta y ini itu bisa dihampiri oleh dy. Jadi besarnya delta y ini bisa kita hampiri dengan dy seperti itu, sehingga kita mendapatkan sebuah konsep di sini apabila fx ditambah delta y, nah, itu sama saja dengan, nah ini bukan sama dengan ya, kita bisa menghampirinya, kita bisa hampiri dengan besarnya fx ditambah dy. Oke, jadi fx ditambah delta y ya, ini besarnya ini kita bisa hampiri dengan fx ditambah dy nya. Oke, contohnya, contoh soalnya prakteknya berapa, tanpa menggunakan kalkulator ya, berapakah akar dari 4,6? Oke. Kalau kita menggunakan kalkulator ya langsung ya dapat jawabannya. Nah di sini kita gunakan konsep ini ya, misal jika y-nya adalah akar x ya, jika y-nya akar x sesuai dengan ini ada akar, berarti dy dx kita bisa dapatkan 1/2 akar x. Nah, ingat kembali kalau y sama dengan x pangkat setengah ya, turunannya berarti y aksenya itu berarti setengah x pangkat min setengah kan, atau setengah kali 1 per akar x atau 1/2 akar x. Nah, jadi dy dx nya sama dengan 1/2 akar x itu. Berarti dy nya berarti dy nya itu sama dengan 1/2 akar x dikali dx. Oke, sekarang kita misalkan ya, kita misalkan si x nya itu ini kan 4,6 ya, berarti 4 ditambah 0,6 kan. Jadi kalau 4,6 itu bisa jadi 4 ditambah 0,6 gitu. Jadi kita misalkan bilangan yang pasnya untuk x adalah 4 ya, dan dx nya sisanya yaitu 0,6 ya, maka dy sama dengan 1/2 akar 4 yang ini dikali 0,6 ya, sama dengan ini kita dapat 2 dikali 2 4 ya, jadi 0,6 bagi 4 ya, sama dengan 0,15. Nah sehingga fx ditambah delta x itu kita bisa hampiri dengan fx ya ditambah dy, atau ya, kita tahu kan fx nya sendiri kan
fx. Nah, kalau x-nya kita ambil sebagai 4, berarti y-nya sama akar 4. Ya, akar 4 ditambah dy-nya sendiri adalah 0,15 atau 2 ditambah 0,15 atau 2,15. Oke, ya seperti itu ya. Nah, silahkan cross check dengan kalkulator ya, di cross check akar 4,6 itu sekitar 2,15. Contoh lain misalnya, tentukan berapa akar 8,2 ya. Nah, 8,2 kan dekat ke 9 kan? Nah, dekat ke 9. Nah, kalau akar 9 kan 3 ya. Jadi x-nya kita mengambil 9 nantinya begitu. Ya. Nah, misal kita ambil x-nya sama dengan 9, kemudian dx-nya berarti 0,8 ya. Karena 9 tambah 9 dikurangi 0,8 itu 8,2. Itu. Nah, kemudian kalau y-nya akar x ya, seperti tadi saja, berarti dy-nya sama dengan 1/2 akar x dx. Nah, gitu ya. Berarti kita dapat dy-nya 1/2 akar x-nya 9 kali dx-nya sendiri minus 0,8. Nah, sehingga didapat akar 9 3 kali 2 6 berarti min 0,8 bagi 6 ya, sama dengan min 0,133. Nah, oke, sehingga kita bisa ambil akar 8,2 itu sama dengan akar 9 ditambah dy sama dengan 3 ditambah min 0,133 atau 2,867. Oke, kita seperti itu untuk hampiran ya. Silahkan, ada beberapa soal, misalnya coba cari berapa akar 17,1 ya, kemudian akar 35,9 dan coba untuk berapa hampirannya ya, kemudian nanti bandingkan dengan kalkulator. Baik, saya kira untuk pertemuan ini sampai ini saya dulu, semoga bermanfaat. Tetap belajar, tuh sama-sama belajar. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.